Halo sahabat suara, selamat datang di suarabuku.id. Di episode ini, kita akan membahas sebuah buku berjudul The Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Perlu aku tegaskan sejak awal, ini bukan audiobook resmi, melainkan rangkuman interpretatif yang aku susun dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dicerna dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dari satu kenyataan yang mungkin terasa akrab. Banyak dari kita hidup dalam kondisi sibuk, capek, dan merasa sudah berusaha keras. Bangun pagi, bekerja seharian, pulang dengan kepala penuh, lalu mengulang siklus yang sama keesokan harinya. Tapi anehnya, semakin sibuk, hidup justru terasa makin tidak terarah. Target ada, tapi rasanya selalu tertunda. Hubungan dijalani, tapi sering terasa hambar. Uang dicari, tapi tetap saja kurang. Jujur saja, masalah kita sering bukan karena kurang pintar, kurang kerja keras, atau kurang peluang. Yang jarang kita sadari adalah cara kita memandang hidup, diri sendiri, dan tanggung jawab seringkali keliru sejak awal. Kita terlalu fokus pada hasil cepat, solusi instan, dan perubahan di luar diri, tanpa pernah benar-benar membenahi fondasi di dalam. Disinilah gagasan besar dari buku ini terasa relevan. Efektivitas sejati tidak dimulai dari trik, teknik, atau strategi permukaan. Ia dimulai dari karakter, dari cara kita memilih bersikap ketika tidak ada yang mengawasi. Dari keputusan kecil yang tampak sepele, tapi diulang setiap hari. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi tetap bereaksi dengan pola lama. Ketika ditekan atasan, kita menyalahkan. Ketika target meleset, kita mencari kambing hitam. Ketika hubungan bermasalah, kita menuntut orang lain berubah duluan. Padahal, disitulah banyak orang salah langkah. Selama kita menempatkan kendali hidup di luar diri, selama itu pula kita akan merasa lelah, frustrasi, dan tidak berdaya. Efektivitas dimulai ketika seseorang sadar satu hal sederhana tapi berat untuk dijalani. Kita selalu punya pilihan. Bukan pilihan atas apa yang terjadi, tapi pilihan atas bagaimana kita merespons. Di kantor, mungkin kita tidak bisa memilih atasan. Di keluarga, kita tidak bisa memilih masa lalu. Di ekonomi, kita tidak selalu bisa memilih kondisi. Tapi, kita selalu bisa memilih sikap. Ini realita yang sering diabaikan. Kita hidup di era reaktif. Notifikasi sedikit, emosi langsung naik. Kritik sedikit, defensif. Tekanan sedikit, stres berkepanjangan. Padahal, orang yang efektif bukan orang yang hidupnya tanpa masalah, melainkan orang yang tidak menyerahkan kendali emosinya pada keadaan. Ketika seseorang berhenti bereaksi otomatis dan mulai bertindak dengan kesadaran, hidup pelan-pelan berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba lebih baik, tapi karena kita lebih kokoh. Kita tidak lagi hidup sebagai korban keadaan, tapi sebagai pengemudi arah hidup sendiri. Dari sini muncul pertanyaan penting. Kalau hidup ini ingin dibawa kemana, banyak orang bekerja keras bertahun-tahun, tapi tidak pernah benar-benar berhenti untuk mendefinisikan apa arti sukses bagi dirinya. Akibatnya, kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, orang tua, pasangan, lingkungan, media sosial. Di dunia kerja, kita mengejar jabatan tanpa tahu untuk apa. Di keuangan, kita mengejar angka tanpa tahu kapan cukup. Di relasi, kita bertahan tanpa tahu apakah itu sehat. Yang jarang kita sadari adalah, tanpa arah yang jelas, kita bisa sangat produktif tapi tetap tersesat. Efektivitas sejati menuntut kejelasan nilai. Apa yang benar-benar penting bagi hidup kita. Bukan yang terlihat keren, bukan yang dipuji orang. Tapi kalau tidak dijalani, akan membuat hidup terasa kosong. Nilai ini yang seharusnya menjadi kompas saat kita mengambil keputusan, besar maupun kecil. Masalahnya hidup sehari-hari sering terasa mendesak. Deadline, target, tuntutan. Kita sibuk memadamkan api sampai lupa membangun rumah tahan api. Disinilah banyak orang tertukar antara yang penting dengan yang sekedar mendesak. Kita bekerja keras, tapi tidak selalu bekerja pada hal yang benar. Meeting panjang tapi minim makna. Drama kantor yang menguras emosi. Overthinking terhadap hal yang tidak bisa kita kontrol. Semua itu menyita ruang mental yang seharusnya bisa dipakai untuk bertumbuh.
Orang yang efektif belajar mengelola prioritas bukan sekedar waktu. Mereka berani berkata tidak pada hal-hal yang terlihat sibuk tapi tidak membawa nilai. Mereka memilih fokus pada tindakan yang mungkin tidak mendesak hari ini, tapi menentukan kualitas hidup di masa depan. Dalam relasi, banyak konflik sebenarnya bukan soal perbedaan pendapat, tapi soal rasa tidak didengar. Kita sering mendengarkan untuk membalas, bukan untuk memahami. Kita sibuk menyiapkan argumen, bukan membuka empati. Akibatnya, komunikasi berubah jadi adu ego. Yang jarang kita sadari adalah, memahami tidak berarti setuju. Mendengarkan tidak membuat kita kalah. Justru disitulah kualitas hubungan dibangun. Baik dengan pasangan, rekan kerja maupun keluarga. Orang yang efektif tahu bahwa hubungan jangka panjang jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Di dunia kerja, kolaborasi sering gagal bukan karena orangnya tidak kompeten, tapi karena semua ingin terlihat paling benar. Padahal, hasil besar jarang lahir dari satu kepala. Ia lahir dari kemampuan bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mencari solusi yang saling menguatkan. Efektivitas bukan tentang menang sendiri, tapi tentang menciptakan hasil yang membuat semua pihak bergerak maju. Dalam bisnis kecil, dalam tim kantor, bahkan dalam keluarga. Ketika ego diturunkan, potensi kolektif justru naik. Namun semua itu tidak akan bertahan tanpa satu hal penting yang sering disepelekan, yaitu merawat diri sendiri. Bukan hanya fisik, tapi juga mental, emosional, dan batin. Banyak orang ingin performa tinggi, tapi hidup dalam kondisi kelelahan kronis. Tidur kurang, pikiran penuh, emosi tertekan, tapi tetap memaksa diri produktif. Ini bukan tanda kuat, ini tanda kelelahan yang belum disadari. Orang yang benar-benar efektif tahu kapan harus berhenti, mengisi ulang, dan memperbaiki diri. Bukan karena malas, tapi karena sadar bahwa alat utama hidup ini adalah diri kita sendiri. Kalau alatnya rusak, hasilnya ikut rusak. Di tengah tekanan sosial yang menuntut selalu terlihat sukses, tenang, dan bahagia, kita sering lupa satu hal. Hidup bukan lomba kecepatan, tapi perjalanan kesadaran. Setiap orang punya fase, ritme, dan tantangannya sendiri. Membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik hidup orang lain hanya akan melahirkan stres yang tidak perlu. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita masih menjadi diri sendiri ketika sampai. Apakah nilai kita masih utuh? Apakah hubungan kita masih sehat? Apakah hidup kita masih terasa bermakna? Pada akhirnya, efektivitas bukan soal mengatur hidup agar terlihat sempurna, tapi soal menyelaraskan tindakan dengan nilai. Tentang berani bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Tentang membangun hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kalau kamu merasa lelah, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terlalu lama hidup dengan cara yang tidak selaras dengan diri kamu sendiri. Dan kabar baiknya, selalu ada ruang untuk mulai kembali, dari kesadaran kecil hari ini. Dari satu pilihan yang lebih jujur, dari satu langkah yang lebih sadar. Jika rangkuman ini terasa bermanfaat, kami sangat menganjurkan kamu untuk membeli dan membaca buku aslinya. Karena di sanalah detail, kedalaman, dan suara asli sang penulis benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Di tengah hidup yang sibuk, perhatianmu itu berharga, dan kami menghargainya. Semoga rangkuman ini bukan hanya menemani, tapi juga membantu kamu berpikir lebih jernih dan melangkah lebih sadar. Sampai jumpa di audiobook berikutnya, hanya di suarabuku.id.